Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mutiara dan rekan saya Ardiansa. Di sini kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-umuru bimaqasidiha. Selamat menyaksikan. Di sini kami akan membahas tentang al-umuru bimaqasidiha, yaitu kaidah pertama dalam qawaidul fiqhiyah di antara 5 kaidah asasi lainnya. Apa yang dimaksud dengan al-umuru bimaqasidiha akan dijelaskan oleh Ardiansah. Al-umuru bil maqasidiha berarti segala sesuatu tergantung dari niat atau tujuannya. Jadi segala sesuatu baik ucapan maupun perbuatan seseorang yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala atau ibadah atau dengan sesama manusia atau muamalah, maka nilainya ditentukan oleh niat atau tujuan melakukannya. Niat adalah keinginan hati untuk melakukan sesuatu. Lalu dan kapan waktunya niat dilakukan di awal permulaan melakukan ibadah atau pekerjaan. Lalu di mana letak niat? Niat itu letaknya di dalam hati. Nah, jika mengucapkan niat itu dengan lisan, maka hukumnya sunnah. Selanjutnya terdapat landasan hukum tentang al-umuru bimaqasidiha ini dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama terdapat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 145 yang artinya, barang siapa menghendaki berniat mendapatkan pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia. Dan barang siapa menghendaki berniat mendapatkan pahala akhirat, kami berikan kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 145. Dan terdapat dalam hadis yang bunyinya, innamal a'malu binniyat, yang artinya segala macam amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Nah, niat juga sangat penting dalam bermuamalah. Di sini teman saya akan menjelaskan fungsi niat dalam bermuamalah. Fungsi niat dalam muamalah tadi. Fungsi niat dalam bermuamalah itu untuk membedakan antara akad yang satu dengan akad yang lain. Selanjutnya terdapat kaidah cabang dalam al-umuru bimaqasidiha ini, yaitu al-ibratu fil uqudi wal maqasidi wal ma'ani lali al-fazi wal mabani, yang artinya pengertian yang diambil dari suatu tujuan bukan semata-mata kata dan ungkapannya. Contohnya seperti ini. Apabila seseorang berkata, saya hibahkan barang ini kepadamu, tapi saya meminta uang sebesar 1 juta rupiah. Nah, di sini yang terjadi, karena dia berkata, walaupun kata-katanya adalah saya hibahkan, tapi dia meminta uang 1 juta rupiah, di sini yang terjadi bukan akad hibah, tetapi di sini yang terjadi adalah akad jual beli. Selanjutnya ada maqasidul lafzi ala niyatil afid, yang artinya maksud yang terkandung dalam ungkapan kata sesuai dengan niat orang yang mengucapkannya. Maksud kata-kata seperti hibah, nazar, sholat, sedekah, dan seterusnya harus dikembalikan kepada niat orang yang mengucapkan kata tersebut. Apa yang dimaksud olehnya, apakah sedekah itu maksudnya zakat atau sedekah sunnah. Nah, di sini terdapat pendapat para ulama tentang niat dalam muamalah. Yang pertama, pendapat oleh mazhab Hanafi. Dalam akad perlu mempertimbangkan zahir atau yang nampak dari maksud dan keinginan pelaku tanpa harus mencari tahu latar belakang perbuatan pelaku. Jadi di sini kalau menurut mazhab Hanafi itu dalam melakukan muamalah atau jual beli misalnya, jual beli itu sah-sah saja. Jadi kita tidak harus mengetahui maksud dari si pembeli itu, dia membeli tersebut untuk apanya itu tidak perlu tahu. Jadi melakukan jual beli itu sah-sah saja. Selanjutnya yang kedua ada pendapat oleh mazhab Malikiyah. Dalam akad harus mengetahui tujuan pelaku. Nah, kalau menurut mazhab Malikiyah ini dalam melakukan akad tuh harus mengetahui si pelaku ini atau membeli hal tersebut tujuannya untuk apa. Terus selanjutnya ada menurut mazhab Syafi'i, semua aktivitas akad hanya bertumpu pada yang zahir.
Imam Syafi'i berkata, prinsip yang menjadi pendapat saya bahwa semua akad terhitung sah berdasarkan zahirnya. Saya tidak menganggap batal hanya berdasarkan sangkaan atau kebiasaan orang yang melakukan akad. Saya menilai sah jika zahirnya sah, dan saya tidak suka menilai batal hanya berdasarkan niat. Andai niat itu ditampakkan, bisa membatalkan jual beli. Terus selanjutnya ada pendapat oleh mazhab Hambali. Dalam setiap akad harus melihat latar belakang pelaku. Ibnu Qayyim menjelaskan, kaidah dalam syariah yang tidak boleh ditiadakan bahwa tujuan dan keyakinan itu ternilai dalam aktivitas muamalah dan transaksi. Niat dan keyakinan menentukan status halal dan haram, sah dan tidak sah, dinilai taat atau maksiat. Saya akan memberikan contoh dalam muamalah al-umuru bimaqasidiha, dalam contoh dalam bermuamalahnya. Contoh misalkan dalam jual beli inah, dimana ketika si penjual menjual barangnya terhadap si pembeli dengan harga yang sudah ditentukan secara kredit, kemudian setelah selesai si pembeli ini menjual kembali barang tersebut kepada si penjual yang tadi dengan harga yang lebih rendah secara cash. Jadi misalkan contohnya si Ari dan Beno. Si Ari ini, si penjualnya ini menjual mobil. Misalkan dia menjual mobil kepada si Beno dengan harga 100 juta sudah ditentukan secara kredit, menjual ke si Beno. Kemudian setelah selesai, si Beno menjual kembali itu mobilnya dengan harga yang lebih rendah, atau misalkan dari 100 juta tadi menjadi 90 juta dengan cash. Kalau tadi si Ari menjual ke Beno dengan kredit, kemudian si Beno menjual kembali kepada si Ari dengan cash 90 juta. Nah ini kalau misalkan dilihat dari transaksinya atau dari kata, itu terlihat seperti akad jual beli yang sah. Tapi kalau misalkan dilihat dari maksud dan tujuan atau al-umur bimaqasidiha ini, maka ini terlihat seperti utang piutang. Nah, jadi haram hukumnya. Tapi kalau misalkan dilihat ini dari kayak transaksinya, ini tuh akad jual beli biasa yang hukumnya sah. Nah, jadi kalau misalkan dilihatnya dari al-umur bimaqasidiha atau maksud tujuan, ini adalah utang piutang yang haram hukumnya. Sekian video dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan tentang al-umur bimaqasidiha dalam muamalah dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Kami selaku pemateri, jika melakukan kesalahan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Dan jika ada pesan dan masukan yang ingin disampaikan, silahkan tulis komen di bawah ini. Terima kasih. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. So out the door and throw up the kiss, can't find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.